Lebih banyak senyum. Bahkan bersemangat untuk bercanda. Dengan senang hati. Rasa saling menghargai antara dua remaja. Jatuh ke mata orang lain. Memiliki makna lain. Li Chenggang melihat foto yang diambil di ponselnya. Dia berkata dengan mengejek. Tampan memang punya keuntungan. Tidak hanya membuat Su Musue dipermainkan. Juga menjalin hubungan yang dekat dengan bunga sekolah di kelas 1. Liu melihat dia sedang memotret. Namun dia tidak menghentikannya. Dia menyukai Su Musue. Itu adalah cinta diam-diam yang tersimpan di hati. Tidak ingin Su Musue ditipu oleh orang lain. Su Musue masih merasakan perasaan ambigu di ruang tamu. Menerima pesan yang dikirim oleh Song Mengmeng. Hanya ada 2 foto. Satu foto adalah Meng Bing berbicara di dekat telingaku. Gambar aku yang tersenyum lebar. Foto lainnya justru sebaliknya. Aku berbicara ke telinga Meng Bing. Sudut bibir Meng Bing sedikit terangkat. Senyuman terpancar dari matanya. 2 foto? Tidak peduli yang mana. Semua orang bisa melihat kedekatan antara 2 orang itu. Ini bukan foto yang salah posisi. Karena tangan Meng Bing berada di bahuku. Mata Su Musue yang hitam pekat. Menatap foto di ponsel. Sekali lihat, tidak ada yang aneh. Begitu tidak membalas, dia mematikan ponselnya. Foto itu diunggah oleh Li Chenggang ke media sosialnya. Terlihat tidak ada niat jahat. Tulisannya seperti ini. Si penguasa di sekolah 1 versus si cantik di sekolah Lin. Benar-benar serasi. Song Mengmeng melihatnya lalu menyimpan dan mengirimkannya kepada Su Musue. Kembali ke kompleks villa tempat Su tinggal. Saya melihat Sue yang berkeringat deras. Hanya dia seorang. Wajah kecilnya tegang dan tanpa ekspresi. Tampak sangat dingin. Sepertinya dia sedang tidak mood. Saya melihat wajahnya penuh air. Kulit kepalanya. Bernapas berat. Napasnya juga tampak sedikit berat. Saya menduga dia mungkin sudah keluar untuk berlari. Santai. Aku memanggilnya keluar. Tubuh Lin menjadi kaku. Tanpa menghiraukan saya, dia langsung pergi. Aku bisa yakin kali ini. Sekarang dia dalam suasana hati yang buruk. Ketika dia melewatiku, saya menarik pergelangan tangannya. Shusue, ada apa denganmu? Nada khawatir. Sikap akrab. Dia melihat pergelangan tangannya yang saya pegang erat. Matanya yang indah dalam. Ketika dia mengangkat kepala lagi. Senyumnya di matanya terlihat sedikit dipaksakan saat dia berkata. Kulitnya terkelupas karena terbakar matahari. Hati tidak baik. Lin Sue sangat mementingkan harga diri. Sejak kecil sudah tampan. Saya percaya pada katanya. Dengan sedikit putus asa, dia membuka mulut. Ini membuat hati menjadi tidak baik. Mungkin terkesan anggun. Saya akan membawamu untuk mengoleskan salep. Dalam perjalanan pulang, aku membelikannya salep. Su Musue baru menyadari. Saya memegang sebuah kantong plastik. Di dalamnya ada 1 kotak obat. 1 butir murni. Dia bertanya dengan suara pelan. Apakah ini khusus kau belikan untukku? Aku mengibaskan hadiah di tanganku. Jika tidak, apakah kau pikir saya perlu mengoleskan salep luka bakar? Saya tidak berjemur di bawah matahari seharian penuh. Di dalam kamar, Su Musue keluar setelah mandi. Duduk manis di tepi tempat tidur. Aku menarik sebuah kursi dan duduk di depannya. Dengan serius aku mengoleskan obat untuknya. Aku lebih tinggi dari Su Lin Sue. Dengan aku menahannya saat mengoleskan obat. Su Lin Sue menatapku tanpa berkedip. Gerakanku lembut dan tatapanku fokus. Seolah-olah sangat memperhatikannya. Terbayang gambar di foto. Mata Su Musue gelap sesaat. Tanpa sadar, ia mengungkapkan isi hatinya. Apa kamu sudah pacaran dengan Meng Bing? Saat dia mengajukan pertanyaan itu. Aku baru saja selesai mengoleskan obat. Seolah-olah hanya berbincang biasa. Sebentar. Kau bilang apa? Aku jatuh cinta dengan Meng Bing. Tatapanku jelas menunjukkan tanya dan keraguan. Terperangkap seharian. Seharian di pegunungan. Sunyi seharian. Tak bisa tidak, menjadi aktif. Ada harapan di hatiku. Dia bertanya lagi. Belum pacaran? Saya segera berkata. Tentu saja ada. Bagaimana bisa dia berpikir seperti itu? Saya tidak bilang padanya bahwa saya keluar hari ini untuk bertemu dengan Meng Bing. Apa dia mengikutiku? Saya melihatnya dengan curiga. Seolah-olah Su Musue menyadari pikiranku. Sekejap merasa bersalah. Saya hanya bertanya-tanya. Kamu tidak perlu menghiraukannya. Akhirnya saya mengerti mengapa dia tampak bingung. Hubungan ini adalah kesalahpahaman antara aku dan Meng Bing. Dia cemburu. Saya menundukkan kepala menahan senyum. Memberinya penjelasan yang jelas. Meng dan aku hanya berteman. Tidak akan pernah menjadi pacar. Aku menggodanya. Tapi saya tidak ingin dia diam. Apalagi saya tidak ingin dia sedih. Satu kalimat yang mengatakan tidak akan pernah menjadi pacar. Semua itu melenyapkan perasaan Su Musue yang gelisah sepanjang sore. Penentuan yang begitu akurat. Berarti dia pasti tidak menyukai Meng Bing. Dia tampak langsung mengerti. Senyumnya dalam pandangan tidak bisa disembunyikan. Tidak ingin terlihat ada yang mencurigakan. Lin Sue batuk pelan. Berusaha menahan ujung bibirnya. Dengan nada datar ia berkata.
Oh, aku melihat bahwa Meng Bing cukup cantik. Kenapa kamu tidak pernah bisa jadi pacarnya? Aku malas untuk membongkarnya. Berpura-pura bertanya dengan santai. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang aku dan Meng Bing? Siapa yang bilang apa kepadamu, Bu? Su Em Yusue tidak berusaha menyembunyikannya. Katanya, Song Mengmeng mengirimkan foto kepadanya. Aku minta Su Em Yusue untuk memberiku foto itu. Melihat kembali foto mereka berdua yang akrab. Aku bertanya lagi. Semuanya adalah gosip orang lain. Aku sudah menghapusnya. Dia sama sekali tidak ingin menyimpan kedua foto ini. Aku melirik foto itu. Ternyata ada orang yang benar-benar tidak ada kerjaan. Melalui Song Mengmeng. Akhirnya aku tahu dari mana foto itu berasal. Pikiran hati-hati Li Cheng. Mana mungkin aku tidak bisa melihatnya. Apa yang kau katakan untuk memberkati aku dan Meng Bing? Hanya ingin melakukannya dengan cara yang tidak terduga. Hanya membiarkan foto itu terlihat oleh Su Lin Sue. Su Mu Sue melihatku selalu tersenyum. Sepertinya tidak keberatan sama sekali. Rasa peduli di dalam hati tiba-tiba muncul. Dia berkata dengan nada cemburu. Hubungan kalian sepertinya cukup baik. Membela dia dalam permainan. Membantu dia di dunia nyata dalam kompetisi. Itu juga menunjukkan perhatian padanya. Tiba-tiba merasa agak aneh. Namun terasa tidak nyaman. Lalu teringat. Gu Chen dekat dengan siapa? Apa hubungannya dengan dia? Mereka kan bukan pacaran. Dia marah sambil mengernyitkan dahi. Aku melihat ekspresi kecilnya. Dalam hati, aku mengerti dia cemburu. Dia merasa cemburu. Dia berkata dengan tenang. Saya sudah mengenal beberapa di kota Beijing. Tingkat kesabaran selain rasa. Meng Bing. Hanya Song Mengmeng dan beberapa orangnya. Kalian. Jika harus dibilang hubungan baik. Hanya kamu dan Meng Bing. Aku mendengar ada Meng Bing. Su Mu Sue merengut panjang. Itu berarti di matamu. Saya memiliki hubungan yang sama dengan Meng Bing. Jelas-jelas tidak ingin mengungkapkan pikiran dalam hati. Namun tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Su Em Yusue selesai berbicara dan ingin menampar dirinya sendiri. Aku melihat wajahnya yang memanjang dengan senyum di wajahku. Dulu saat belajar. Bagaimana bisa menemukan? Lin Sue ternyata begitu imut. Shumen ternyata sangat lucu saat bernyanyi. Aku tidak bisa menahan diri terhadapnya. Dia benar-benar duduk tegak dalam sekejap. Dia tidak sabar untuk bertanya. Setelah berbicara, sepertinya takut untuk mengungkapkan bahwa dia menyukaiku. Dia batuk dan paksa menjelaskan. Penyakit leher. Duduk tegak membuatnya lebih nyaman. Setelah aku mengeluarkan suara, oh, dengan tenang merapikan barang-barang. Sebelum aku melangkah keluar dari kamarnya, Su Sue tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Kamu belum selesai berbicara. Apa bedanya aku dengan Meng Bing? Aku berhenti sejenak. Saat aku berbalik, mataku bersinar. Su Lin Sue tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia terpesona oleh senyum cerah seperti itu. Dalam kebingungan, seolah-olah mendengar aku berbicara. Su Mu Sue duduk bingung di depan komputer bermain game. Senyum di sudut bibirnya terlihat agak bodoh. Pahlawan dalam game bahkan lebih bodoh. Terus-menerus menerobos dan mati oleh menara. Dia berbeda. Bukan berbeda dengan Meng. Hanya saja dia berbeda. Hasil ujian akan keluar hari ini. Su Mu Sue khawatir aku tidak masuk 10 besar. Dia terus-menerus menghiburku di jalan. Melihat aku tidak berbicara. Lin Sue tidak bisa menahan untuk melihatku. Gu Chen, aku sudah memberitahumu banyak hal. Apakah kamu mendengar? Aku berkata pelan. Mendengar. Su Mu Sue merasa bahwa aku berbicara dengannya. Selalu ada perasaan memanjakan dirinya. Telinganya yang tajam tidak bisa menahan kemerahan. Jangan bilang bahwa kamu sudah mendengar. Jika sudah mendengar, itu harus diingat di hati. Nanti setelah hasil keluar, tidak boleh menangis. Tidak sulit untuk merasa sedih. Aku membisikkan sesuatu dengan suara rendah. Sangat kejam. Senyuman di mata Su Mu Sue tidak bisa disembunyikan. Tapi mulutnya seperti bebek mati. Sangat keras. Kamu sudah menganggapku teman. Teman yang saling peduli itu hal yang wajar. Di mana sikap sombong itu? Begitu selesai bicara, kita sudah sampai di sekolah. Su Mu Sue memarkir sepeda dengan baik. Aku membeli sarapan. Mengupas telur teh dan mengulurkannya ke dekat bibirnya. Nih untukmu. Ini sudah bisa dianggap tindakan yang terlalu akrab. Su Mu Sue berusaha keras untuk menekan senyum di sudut bibirnya. Tapi sudut bibirnya tidak mau menurut. Dengan keras berusaha untuk naik. Ingin menangkap matahari. Nona Su tersenyum canggung saat menerima telur teh. Tetapi dia berkata, aku biasanya tidak makan telur teh. Sudah berbicara. Ini masih angkuh. Seketika aku memutar tanganku. Maka aku akan memberikan kepada Song Mengmeng. Hanya bisa melihat telur itu bergerak jauh darinya. Su Mu Sue takut aku benar-benar memberikan kepada Song Mengmeng. Cemas. Begitu membuka mulut, dia langsung menggigit telur teh yang ada di tanganku. Tanpa menunggu aku bereaksi. Dia menarik nafas. Dan menyedot telur itu utuh ke dalam mulutnya. Dia mengunyah dengan keras. Dengan cepat. Dia tersedah hingga matanya melotot.
Dia bahkan tidak lupa untuk menghitung. Sudah. Beberapa waktu yang lalu, aku tiba-tiba menyukai rasa telur teh. Telur itu telah dirampas hingga sekarang. Hanya dalam hitungan detik. Aku terkejut dengan tindakan Sumusue. Melihat dia tersedak panik, aku segera menyerahkan gelas airku padanya. Kamu minum sedikit air dulu. Sumusue memang tersedak. Tidak peduli apapun. Dia segera mengambil gelas dan menenggak beberapa kali. Setelah selesai, Sumusue baru menyadari bahwa dia menggunakan gelas yang biasa aku pakai untuk minum. Dan baru saja dalam perjalanan, aku juga minum. Jadi, apakah ini berarti ciuman tidak langsung? Tatapannya tanpa sadar tertuju padaku. Hanya tahu, saat dia kembali sadar, dia sudah membungkuk hampir mendekat ke bibirku. Jarak yang sangat dekat. Sumusue tiba-tiba merasa tegang hingga tangannya bergetar. Tatapannya menghindar. Ingin sesuatu. Tapi aku tidak bertanya apapun. Dia hanya bisa menelan air liur dengan mekanis dan tegang. Dia tahu bahwa hatinya tergugah. Dia juga tahu bahwa posisinya sekarang terlalu ambigu. Membuat orang curiga. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dorongannya. Saat dia bingung dan kehilangan arah, bibirku bergerak sedikit. Suara rendah itu sampai ke telinganya. Suara Sumusue lembut dan menggoda. Sumusue langsung memerah kedua telinganya dalam sekejap. Suaranya sangat rendah. Apa yang ingin kamu katakan? Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak merasa tegang. Kamu terlalu dekat. Lin Sue tertegun. Dia menatapku dengan bingung. Apa yang kamu katakan barusan? Aku melihat Sumusue memerah dari pangkal telinga hingga leher. Tahu bahwa dia malu. Di matanya tergambar senyuman nakal. Lengan yang kuat terulur. Meletakkan telapak tangan di bahunya. Lalu perlahan-lahan mendorongnya menjauh. Berbisik, kamu terlalu dekat. Setelah mendorong seorang gadis itu menjauh, aku mengalihkan jalannya menuju sekolah. Hanya meninggalkan seorang gadis itu berdiri bingung di tempat. Gadis itu bertubuh ramping dengan kaki panjang. Aura yang mulia. Namun sekarang terlihat seperti gadis bodoh dari rumah tuan tanah. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Sekitar beberapa menit terdiam. Lin Sue dan Su Lin Sue seakan terpesona. Malu akan dorongannya. Seolah-olah ada hantu yang mengejar dari belakang. Dia berlari cepat menuju kelas. Sambil berlari mengenakan masker. Merenungkan penampilanku. Sementara seorang gadis itu merasa malu dan jantungnya berdebar. Tertekan luar biasa. Apa sebenarnya maksud Gu Chen? Apakah dia tidak menyadari perasaannya? Tetap saja ditemukan. Tidak menyukainya. Bate sepertinya tidak tahu. Aku dan Su Lin Sue menuju kelas. Aku dan Sumusue berjalan beriringan. Para laki-laki di kelas menyapa saya dengan senyum. Saya juga membalas dengan sopan. Karena aku tampan. Aku sedang di sekolah. Selama aku muncul, pasti menjadi yang paling mencolok di keramaian. Oleh karena itu, Li Chenggang langsung melihatku yang masuk dari luar. Setelah aku duduk, dia datang untuk mengumpulkan tugas. Dengan sengaja bersikap ceria dan mengajakku berbicara. Gu Chen, hari itu aku melihatmu di kedai teh susu. Bersama dengan bintang sekolah dari kelas 1. Kalian berdua terlihat cocok juga. Ketika Li Chenggang mengatakan ini, Sumusue kebetulan masuk ke kelas. Gadis itu tinggi dan memiliki kaki yang panjang. Merenungkan, terlihat lebih cocok dibandingkan biasanya. Aku melirik Sumusue yang baru saja masuk. Lalu melihat Li Chenggang dengan ekspresi seperti orang yang ingin bergosip. Tiba-tiba aku tertawa dan mengangkat pandanganku melihatnya. Satu kalimat pun. LCHNGGNG. Saya mendengar dari Song Mengmeng. Kau memotret aku dan Meng Bing lalu mengirimkannya ke media sosial tanpa izin. Tanpa persetujuanku. Lalu mengunggah fotoku ke internet. Apakah kau tahu? Apa yang kau lakukan ini sudah melanggar hak citraku. Jika aku menuntutnya, kau harus bertanggung jawab. Saat aku mengatakan ini, aku masih tersenyum. Dan suaraku sangat tenang. Namun semakin aku seperti ini, Li Chenggang semakin merasa tidak tenang. Dia hanya seorang siswa. Dia tidak mengerti banyak hal yang rumit. Memikirkan bahwa aku berasal dari latar belakang yang bisa berhubungan dengan Sumusue. Li Chenggang menjadi panik seketika. Kau. Dia baru saja membuka mulut. Saya pun tersenyum lebar. Menginterupsi penjelasannya yang panik. Dengan tenang aku berkata, tapi kita semua adalah teman sekelas. Aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Hanya berharap kau tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain terganggu di lain waktu. Meng Bing dan aku hanya berteman. Tolong jangan sembarangan mengunggah foto orang lain ke internet. Terima kasih. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang dan masuk akal. Elegan dan sesuai. Dan tidak terkesan memaksa. Justru membuat orang merasa bahwa Li Chenggang sangat tidak tahu batas. Li Chenggang memerah mukanya. Terima kasih. Tidak akan terjadi lagi lain kali. Dia segera kembali ke tempatnya setelah mengumpulkan tugas. Liu meliriknya. Li Chenggang seolah menemukan saluran untuk meluapkan emosinya. Menggelengkan kepala dan mengeluh. Bagaimana bisa orang Gu Chen seperti ini? Saya hanya mengambil satu foto. Tidak melakukan hal yang berlebihan.
Bahkan membawanya ke kelas untuk dibicarakan. Sungguh cemburu. Liu meliriknya. Tidak mengatakan apa-apa. Teman sekelas yang duduk di depan tidak bisa menahan diri. Berbalik dengan tidak sabar mengkritik Li Chenggang. Saya bilang, apa kamu tidak berhenti? Kamu tidak meminta izin orang lain. Mengambil foto orang sembarangan dan menyebarkannya di media sosial. Mereka secara bijak tidak mempermasalahkannya. Hanya mengingatkan kamu agar tidak melakukannya lagi di masa depan. Bahkan tersenyum saat mengingatkan kamu. Saya rasa kamu sangat cemburu. Setelah berkata, siswa itu membalikkan badan dan pergi. Mengeluarkan suara seakan mendengus dari hidungnya. Seketika terdiam tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah seperti tomat. Dia menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Momen kecil seperti ini. Saya sama sekali tidak memikirkannya. Itu adalah salju di tubuhnya. Sebenarnya ada permen di sampingku. Tiba-tiba muncul sebuah kalimat. Kamu dan Yubing, kamu dan Meng Shui. Benar-benar tidak ada kemungkinan sedikit pun. Rasa ingin tahunya di matanya tidak bisa disembunyikan. Saya menyandarkan kepala di tangan kanan saya. Mengangkat alis dan tersenyum, saya bertanya kembali. Apakah kamu berharap saya dan dia memiliki kemungkinan? Jantung Sumusue berdebar kencang. Takut jika perasaannya diketahui. Dia seketika menoleh dan menatap papan tulis. Dengan wajah tidak memerah dan tidak terengah-engah, dia berkata, saya hanya bertanya karena rasa ingin tahu. Ingin mengingatkanmu. Belajar lebih penting. Sombong sekali. Aku terkekeh sedikit. Kamu benar. Sekarang belajar itu penting. Tapi setelah ujian masuk, tidak ada masalah. Hanya beberapa kalimat singkat. Jelas-jelas tidak ada ancaman. Seolah-olah hanya obrolan biasa. Namun membuat Sumusue tegang dalam sekejap. Apa yang dimaksud dengan tidak ada masalah setelah ujian tinggi? Bukankah sudah dikatakan bahwa dengan Meng Bing hanya bisa jadi teman selamanya? Apa arti ini? Dia membuka mulutnya. Tiba-tiba menjelaskan pentingnya belajar padaku. Aku bilang, titik balik dalam hidup. Bukan hanya ujian tinggi. Perguruan tinggi juga sangat penting. Jangan berpikir sependek itu. Jika tidak belajar dengan baik di perguruan tinggi, sama saja dengan mengambil ujian sendiri yang sulit. Pacaran sangat mengganggu belajar. Jangan sekali-kali meniru hal-hal buruk itu. Dan belajar kamu saat ini masih perlu ditingkatkan. Kemajuan belajar mendekati akhir sangat kuat. Jangan terus-menerus memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sumusue dengan gugup berbicara panjang lebar. Aku bersandar pada kepala. Melihatnya dengan senyum yang tidak jelas. Pandanganku menggambarkan alis dan matanya yang cantik. Setelah mendengar apa yang dia katakan, aku dengan santai menguap. Memberinya satu kalimat. Tiba-tiba, kamu banyak bicara. Su Lin Sue kembali terdiam. Dia banyak bicara. Gu Chen bahkan mengatakan dia banyak bicara. Dia untuk siapa? Bukankah dia khawatir dia tidak belajar dengan baik? Jika dibandingkan dengan kegundahannya. Perasaanku, itu sangat cerah. Selama waktu membaca pagi, senyum tak henti-hentinya. Seolah-olah di dalam buku benar-benar ada rumah emas. Aku tidak bisa melepaskannya. Tak lama kemudian, wali kelas Sumin datang. Sebelum sekolah mengumumkan peringkat ujian bulanan, Sumin terlebih dahulu mengumumkan peringkat kelas. Kelas adalah kelas unggulan. Peringkat kelas hampir setara dengan peringkat tingkat. Akan segera diumumkan peringkat ujian bulanan. Semua siswa tampak serius dan sangat tegang. Tidak berani berharap sedikit pun. Karena soal ujian terlalu sulit. Nilai pasti tidak sebaik sebelumnya. Sumin tidak memanggil nama. Langsung menempelkan daftar peringkat kelas di dinding. Teman-teman di kelas sangat gelisah. Begitu pelajaran selesai, semua orang tidak sabar berlari ke depan untuk melihat peringkat. Sumusue selalu menduduki peringkat pertama. Dia jelas tidak terlalu mementingkan hasil ujian bulanan. Karena sudah terbiasa. Namun, dia peduli dengan nilai saya. Dia, si gadis, dengan kaki panjangnya. Bergabung di tengah kerumunan. Song Mengmeng juga mengikuti Rong. Aku pergi ke toilet. Soal ujian kali ini sangat sulit. Nilai semua orang secara serentak menurun. Saya murid pindahan dari luar kota. Khawatir saya tidak bisa mengikuti pelajaran. Sumusue dan Song Mengmeng mulai melihat dari nama terakhir. Sampai akhirnya melihat nama saya. Lalu mencocokkan dengan peringkat. Song Mengmeng melotot. Gu Chen ternyata mendapatkan peringkat 11. Setiap siswa di dalamnya adalah siswa yang hebat. Setengah tubuhnya sudah menginjak kelas sekolah unggulan. Saya bisa mendapatkan itu di bulan pertama setelah pindah. Dan langsung meraih peringkat 11. Meskipun tidak berhasil masuk 10 besar seperti yang saya katakan. Sudah cukup membuat orang-orang terkesima. Sumusue tidak senang dengan perhatian Song Mengmeng terhadap saya. Mengernyitkan dahi. Melihat nilainya yang mengejutkan. Sudut bibirku tak bisa berhenti tersenyum. Lumayan. Suara nyaring Song Mengmeng. Semua teman sekelas mendengarnya. Semuanya terkejut dan bingung. Hanya Li Chenggang yang tidak senang. Mungkin untuk memulihkan wajahnya setelah dituduh pagi ini. Dengan nada sinis dia berkata, bukankah dia mengklaim bisa masuk 10 besar kelas?
Tapi kenyataannya tidak bisa. Berbicara omong kosong. Teman-teman di sekitarnya segera menatapnya. Mata mereka penuh tanda tanya. Teman sekelas. Apakah kamu sedang sakit parah? Perbedaan antara 10 besar dan peringkat 11. Seberapa besar jurangnya? Apakah itu pantas membuatmu begitu sinis? Coba lihat peringkatmu terlebih dahulu sebelum bicara seperti itu. Li Chenggang ditatap dengan tatapan aneh oleh semua orang. Merasa ada yang tidak beres. Memikirkan nilainya sendiri. Dia melarikan diri dengan rasa bersalah. Semua orang berpikir aku bisa berada di peringkat atas kelas. Setelah semua guru mata pelajaran membagikan ujian, nilai matematikaku 150. Hanya 2 yang mendapatkan nilai sempurna di kelas. Seorang sumusue. Salah satunya adalah aku. Bahasa Inggris 149. Fisika nilai sempurna. Kimia nilai sempurna. Biologi kurang 2 poin dari sempurna. Semua orang terkejut. Sumusue dan Song Mengmeng memiliki wajah yang tak percaya. Kecuali bahasa Mandarin. Hampir setiap pelajaran mendekati nilai sempurna. Ujian kali ini, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibanding biasanya. Aku bahkan bisa mendapatkan nilai seperti ini. Dalam sekejap, seluruh kelas merasakan hal yang sama. Saat itu, tatapan teman-teman sekelas terhadapku mengandung perasaan yang sangat kompleks. Seolah-olah berkata, kau benar-benar luar biasa. Dan seolah-olah berkata, sayang sekali kau memiliki kecenderungan yang sangat parah. Lin Sue, kecuali bahasa Mandarin, mendapat nilai sempurna di semua pelajaran. Setelah ujian dibagikan, dia melihat ujianku, menemukan item yang mengurangi nilainya. Adalah soal dasar untuk mendapatkan poin. Dia tak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah aku kehilangan poin karena tidak mengingat rumus? Nilai bahasaku tidak lulus. Semua orang mengira saya memiliki kecenderungan yang sangat kuat pada satu mata pelajaran. Sumusue juga berpikir demikian. Jadi dia tidak berani menyakiti saya dan mengambil 4. Tidak ada yang melihat kertas ujian bahasa saya. Sampai guru bahasa mengamuk di kelas dan mempertanyakan saya. Kenapa tidak menulis esai? Esai mendapatkan 60 poin. Tidak menulis esai. Masih bisa mendapatkan posisi 11 di kelas. Saya menjawab terlambat. Waktunya tidak cukup. Sekarang orang-orang tidak berani meremehkan saya lagi. Ini jelas bukan kelas menengah ke atas. Ini jelas merupakan pemain utama. Sungguh ceroboh. Mengetahui nilai saya. Liu tidak bisa tidak merasa malu atas prasangka sebelumnya. Dia mengira saya bisa masuk ke kelas 1 karena hubungan. Dalam hati merasa tidak berharga. Saat semua orang masih terkejut dan iri. Saya sedang membuat rumus. Tidak sombong dan tenang. Sumusue tiba-tiba menyadari. Saya sangat unggul. Sangat unggul. Unggul sampai tidak mungkin terpengaruh oleh cinta yang konon. Untuk merusak nilai. Dia tiba-tiba khawatir. Sepanjang hari rasanya jantung dicakar oleh kucing. Setelah pulang sekolah, saya dan Sumusue bertemu dengan Lin Haotian. Lin Haotian datang untuk berterima kasih kepada saya. Mendengar percakapan saya dengan Lin Haotian. Tahu, hari itu saya karena Lin Haotian. Saya suka berbagi pandangan dan penjelasan tentang permainan. Di Weibo, saya bisa dibilang seorang blogger kecil. Penggemar sekitar puluhan ribu. Nama akun saya adalah, Setiap Hari Chen Guang. Hari ini saya tidak membagikan penjelasan permainan. Saya berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Suka pada seorang gadis. Dia juga suka pada saya. Tapi dia sangat sundere. Selalu enggan mengakui suka pada saya. Sumusue selalu merasa. Setiap Hari Chen Guang. Pandangan tentang permainan sejalan dengannya. Dan dapat memberinya banyak inspirasi. Oleh karena itu dia menjadikan saya sebagai fokus khusus. Melihat Weibo yang saya buat, Sumusue mencemooh sedikit. Mereka berbincang di belakang. Yang dibicarakan adalah inovasi permainan. Bisa dibilang masih ada hubungan. Jadi Sumusue mengirim. Setiap Hari Chen Guang. Mengirim pesan pribadi. Gadis seperti ini benar-benar seorang wanita penggoda. Jangan terlalu memikirkan. Aku tiba-tiba menerima pesan pribadi dari yang terbaik di dunia. Secara tak terduga, aku mengedipkan mata. Ternyata yang terbaik di dunia juga peduli pada hal-hal percintaan. Ketika aku pertama kali berbincang dengan yang terbaik di dunia, 0 meter pertama di dunia, aku segera memberi penjelasan kepada yang terbaik di dunia. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia bukan perempuan. Hanya saja dia pemalu dan angkuh. Tidak bisa menurunkan muka untuk mengakui. Setelah semua, itu di depan sahabat baiknya dan aku. Dia yang berani bilang suka padaku, harus berlari. Sumusue merasa bahwa pemuda ini akan tertipu. Namun, kata-kata peringatannya sudah tepat sasaran. Tidak perlu berbicara lebih banyak. Setelah dipikir-pikir, sepertinya situasi ini juga tidak harus jadi wanita jahat. Bukankah dia begitu? Suka tapi tidak berani mengakui. Kita berdua adalah pengembara di dunia ini. Berpikir bahwa pria lebih memahami pria. Dia kemudian bertanya, bolehkah aku bertanya padamu? Kamu sudah bertanya. Selama setengah hari.
Baru saja menerima pertanyaan tentang yang pertama di dunia. Kamu bilang jika suka pada seorang lelaki. Tetapi dia hanya menganggapmu sebagai teman. Kamu juga tidak ingin merobek tirai ini. Harus bagaimana? Aku menjawab dengan sangat tidak mengerti. Jika suka, katakan saja. Ucapkan dengan keras. Kenapa takut merobek tirai ini? Jika kamu tidak bilang, dia tidak akan pernah tahu. Su Musue sangat sedih. Dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Belum lagi kata-kata berani di depan sahabat-sahabatnya. Dia juga berkata banyak di depan Gu Chen. Apalagi sekarang Gu Chen hanya menganggapnya sebagai teman. Jika dia mengatakannya dan ditolak, dia tidak akan punya kesempatan dekat lagi di masa depan. Maka Susue bertanya dengan halus. Apakah ada trik yang tidak terlihat, tetapi bisa membuatnya tahu bahwa aku menyukainya? Saya terkejut. Bos S. Menggeliat-geliat. Sama sekali tidak manusiawi. Aku dengan santai memberinya jawaban FZ di suatu platform. Maka perlakukan dia dengan baik. Pikirkan hal-hal yang paling penting baginya. Sering-seringlah mengajaknya ngobrol. Bantu dia menyelesaikan berbagai masalah hidupnya. Jangan bicarakan soal perasaan. Secara perlahan. Membuat dia karena kebaikanmu. Tak bisa lagi menjauh darimu. Sampai dia berani menyatakan perasaannya. Atau kamu merasa dia suka padamu, baru mengungkapkan perasaan. Su Musue membaca dengan serius, kata demi kata. Dan kemudian mendapatkan banyak manfaat. Dia merasa ini adalah cara yang paling efektif saat ini. Pihak lain membantunya begitu banyak. Su Musue merasa dia harus membalas budi. Mengingat setiap hari dengan cermat. Wanita yang disukai kemungkinan besar adalah seorang perempuan jahat. Toh wanita polos seperti dia sudah tidak banyak. Orang itu pasti sangat emosional. Masih berada dalam keraguan. Jadi tidak menolak dan juga tidak mengakui. Dia mengirimkan satu nasihat setiap hari kepada Cheng Guang. Terima kasih, tapi tidak bertanya. Tetap saja, itu yang sama. Banyak wanita baik di luar sana. Tidak perlu terpesona. Gadis yang kamu suka, kemungkinan besar adalah seorang perempuan jahat. Saya membalas setelah menerima pesan. Terima kasih. Meskipun dia berniat baik, tapi saya tidak suka orang lain mengatakan Su Musue itu buruk. Jadi keluar dari Weibo. Terus berbicara dengannya. Su Musue telah berbicara hingga di sini. Melihat bahwa lawan bicaranya tidak ingin berbincang lebih. Dia juga keluar dari Weibo. Berbaring di tempat tidur, dia mengernyitkan dahi dan merenung. Bagaimana bisa bersikap baik pada Gu Chen? Tunggu, Su Musue terkejut. Sadar kembali. Tidak benar. Kenapa dia harus menyenangkan Gu Chen? Dia tidak berniat untuk bersamanya. Su Musue, bangunlah. Kau hanya menganggap Gu Chen sebagai teman. Di sisi lain, saya berpikir. Hal kecil ini membuatku tak bisa berhenti. Mengapa tidak mengungkapkan perasaan? Jalan ini panjang dan berliku. Aku suka berlari pagi. Beksan. Su Lin Sue juga suka. Namun Su Lin Sue hampir selalu datang terlambat. Ketika dia bersiap untuk berlari, aku sudah selesai. Hari sebelumnya aku sudah bersiap. Su Musue yang tidak berbicara tentang perasaan denganku. Hari ini bangun lebih awal. Bersiap untuk membuatkan sarapan untukku. Aku selesai berlari pagi. Melihat dapur yang berantakan dan penuh asap. Pembantu Liu Shaner berteriak di samping. Nona, bagaimana kalau saya yang melakukannya? Su Musue terbatuk hingga mengeluarkan air mata. Sambil batuk, dia mengaduk. Cabai ini benar-benar membuat terbatuk. Kembali ke kota RM benar-benar berat. Saya baru saja selesai berlari. Handuk masih tergantung di leher. Saya berdiri di pintu dapur. Tersenyum, saya memanggil. Lin Sue, kamu sedang melakukan apa? Apa? Su Musue yang sedang batuk mengangkat kepala dari asap. Melihat saya berdiri di pintu dengan keringat bercucuran. Saya mengenakan kemeja tanpa lengan. Garis otot terlihat halus dan kuat. Su Musue tiba-tiba merasa ingin mimisan. Dia terburu-buru menoleh. Telinganya terasa panas sekali. Seperti terpapar asap. Saya menyiapkan sarapan. Sambil berbicara, asap tebal kembali masuk ke mulut. Membuatnya terbatuk tanpa henti. Tiba-tiba, bau detergen yang bersih datang dari samping. Jari yang panjang menekan mesin penghisap asap. Mesin penghisap asap mulai bekerja. Menghisap asap. Aku juga sudah mematikan api. Ujung jariku menyentuh punggung tangannya. Aku memegang pegangan wajan. Mau makan apa? Biarkan aku melakukannya. Ujung jari esmu bergetar lembut. Dia menarik tangannya kembali. Punggung tangannya yang tidak sengaja aku sentuh. Seolah tiba-tiba mulai terasa panas. Mesin penghisap asap mengeluarkan suara angin. Meleleh. Lin Su menggeser tubuhnya. Memberi tempat untukku. Aku menunduk memasak. Menampilkan garis rahang yang jelas dan halus. Sangat seksi. Nexu menutupi jantungnya. Oh tidak. Ini adalah perasaan berdebar. Takut aku mendengar detak jantungnya yang kacau. Dia mundur sedikit lagi. Saat itu, di grup putri tercantik, Yang Yi mengirim pesan. Keluarga kami sedang di resor pemandian air panas. Apakah ada nyonya-nyonya yang tertarik?
Resor pemandian air panas. Seorang gadis mengangkat wajahnya menatapku. Mungkin ini adalah kesempatan untuk berbuat baik pada. Dia juga bisa menunjukkan kehebatannya. Villa resor air panas milik keluarga. Selain bisa berendam di air panas, terdapat juga berbagai jenis perlombaan. Tidak buruk. Jadi, sudah diputuskan. Dia segera membalas. Setelah aku selesai memasak, semua adalah makanan kesukaan. Sebuah pertanyaan muncul di benak. Apakah menyukainya? Dia merasa senang dengan dugaan ini. Sudut bibir tidak bisa berhenti tersenyum. Dia bertanya seolah-olah tidak sengaja. Gu Chen, apakah semua makanan ini adalah yang kamu suka? Saya tahu dia sedang mencari tahu tentang apa. Mengikuti keinginannya. Untungnya, aku tidak pemilih soal makanan. Aku melirik ke arahnya. Dia bertanya. Lalu, mengapa kamu membuat makanan ini? Dia mulai berbicara. Karena kamu suka. Hanya satu kalimat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jujur dan langsung. Detak jantung Esmu terasa di tenggorokannya. Sama seperti tebakannya. Dia melihatku dengan tatapan penuh harapan. Namun melihatku dengan ekspresi biasa. Menjadi kurang percaya diri. Sebenarnya apa maksudnya? Suka atau tidak suka? Di dalam kamar, aku mengeluarkan lembar ujian. Mulai mengerjakan soal. Ekspresi Esmu yang penuh harapan dan ragu-ragu barusan. Membuatku tak bisa menahan tawa. Betapa lucunya gadis itu. Mengisi 2 lembar ujian. Kemudian belajar sejenak. Di waktu luang, aku mengeluarkan ponsel untuk bermain game. Pesan WeChat muncul. Seruan Yang Yi di grup. Mendapatkan respons dari 3 orang lainnya. Dia baru menyadari bahwa dia menyebutnya Nyonya. Dia cepat-cepat menandai aku lagi. Tentu saja aku akan pergi. Akhir pekan akan segera tiba. Lin Su mengenakan gaun panjang putih. Dengan anggun membawa sedikit semangat muda. Dia menunggu di ruang tamu lantai 1 untukku. Akan pergi berlibur. Bagaimana mungkin hanya ada satu laki-laki? Yang Yu Jie dan Gong Wanru sama-sama membawa pacar. Song Mengmeng juga menarik Liu masuk. 4 laki-laki dan 4 perempuan. Aku berpakaian sederhana. Kemeja putih dan celana kerja hitam. Melihatku turun dari tangga. Seketika terlihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padaku. Kamu pergi dengan berpakaian seperti ini? Tidak pantas, jawabku. Aku tersenyum dan balik bertanya. Sebenarnya, ada maksud tersembunyi. Yang pemalu. Bahkan sesederhana itu demi mendekatimu. Bertemu dengan mata Wei Gejing yang bersih. Sue Musue merasa yang kotor adalah dirinya. Dia segera mengalihkan pandangan. Tidak melihat garis ototku yang terpapar. Kalau begitu, mari kita berangkat. Yang Yu Jie dan Gong Wanru sama-sama membawa pacar. Dan anak laki-laki yang mereka bawa bersama mereka. Sudah menunggu di resor liburan. Mendengar Sue Musue menelepon mengatakan akan segera tiba. Yang Yu Jie segera keluar untuk menjemput. Laki-laki yang dibawa Yang Yu Jie juga ikut keluar bersamanya. Melihat kami mendekat, terutama karena aku sangat tampan. Anak laki-laki itu tiba-tiba merasakan sedikit rasa krisis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Yu Jie, siapa anak laki-laki itu? Yang Yu Jie meliriknya dan tersenyum berkata, pasangan masa kecil Su Musue. Anak laki-laki itu langsung merasa tenang. Bergabung dengan Yang Yu Jie. Yang Yu Jie memberikan perkenalan singkat. Lalu dia membawa aku dan Su Musue masuk. 4 gadis. Jumlah kamar terbatas. Aku dan Liu tinggal dalam satu kamar. Su Musue selalu mengingat saran dari teman online-nya. Dia sangat aktif menanyakan kabar dan menyuapiku. Kirimkan air dan makanan. Liu melihat Su Musue sibuk membantuku. Sedangkan aku seperti seorang tuan kecil. Sudah lama menerima dengan tenang. Lalu teringat kedekatanku dengan Meng Bing. Di dalam hati sedikit merasa tidak nyaman. Setelah Su Musue pergi, dia bertanya dengan wajah dingin. Kuo Chen, apa kamu suka Su Musue? Aku tidak terkejut jika dia melakukan itu. Karena dia suka Su Huan. Letakkan pakaian yang dipegang. Aku berbalik dan tersenyum melihat Liu. Kenapa? Liu mengatupkan bibirnya. Aku tahu aku tidak memiliki posisi untuk mengatakan ini. Tapi jika kamu tidak suka Su Musue, aku berharap kamu tidak terlalu dekat dengannya. Aku bertanya kembali. Apakah aku dekat dengannya? Apakah itu berdampak padamu? Liu menatap dengan sedikit kelam. Tidak ada pengaruh bagiku. Bahkan jika kamu tidak bersamanya. Aku juga tidak mungkin bersamanya. Hanya saja kamu mungkin tidak tahu. Kamu sangat luar biasa. Tidak banyak gadis yang bisa terhindar dari pesonamu yang lembut. Jika kamu tidak suka Su Musue, aku berharap kamu tidak terlalu dekat dengannya. Harapan tulus ini membuatku lebih menghargai. Tidak lagi dengan ekspresi yang seperti tersenyum. Anggota melihat Li Kuo. Aku melihat Liu dengan serius. Aku suka Ju Sue. Tidak akan mempermainkan perasaannya. Aku lebih peduli daripada siapapun. Liu melihat keseriusanku. Dalam sekejap, hatiku merasa lega. Aku berharap kamu bahagia di masa depan. Su Musue berbeda padaku dibandingkan dengan orang lain. Mungkin itu adalah perasaan suka. Di sisi lain,
Sumusue berada di satu kamar dengan Yang Yujie. Melihat Sumusue masuk dari luar, Yang Yujie tertawa padanya. Kakak Su, kenapa sebelumnya aku tidak menyadari betapa perhatianmu kepada laki-laki? Sumusue sebenarnya tidak peduli dengan ejekannya. Mendengar kata perhatian, tiba-tiba muncul pemikiran di dalam kepala. Apakah kamu pikir perilakuku tadi dianggap perhatian? Sudut bibirnya secara tidak sadar terangkat. Itu membuat Gu Chen merasakan sesuatu.